Nama saya Tatang Sofyudin, sarjana hukum, alamat Kauman Suro, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mulai usaha ini kira-kira untuk lele itu 5 tahunan. Berarti kira-kira tahun 2019 atau 2020 ya Mas ya. Usaha itu untuk lele itu menjanjikan, soalnya dikonsumsi untuk semua orang, untuk kalangan anak kecil juga suka, orang dewasa juga suka, terus pangsa pasarnya juga luas gitu. Nah, sebelum usaha lele aku itu Mas budidaya cacing susah dulu. Aku bikin satu kotak itu ukuran 3x7 itu menggunakan limbah ampas tahu. Daripada limbah ampas tahu itu terbuang sia-sia di sungai, aku manfaatkan, kan bisa dapat penghasilan kan Mas ya, usaha sampingan gitu Mas ya. Itu kurang lebih itu untuk perkembangan cacing itu 3 bulan itu udah mulai merah, tapi untuk panennya kurang lebih itu 6 bulan. 6 bulan itu bisa dipanen. Masih biaya paling untuk lahan kan punya orang tua. Nah, terus untuk pipa-pipanya paling berapa ya Mas ya? Itu saya memakan kira-kira itu ya 500 ribuan ya mungkin semua itu Mas ya. Terus mulai pelebaran itu jumlahnya kan tergantung jumlah pipa yang dibutuhkan. Nah, pipa yang dibutuhkan untuk luas. Estimasinya sekitar 500 ribuan lah per lanunya itu. Per 3 kotak itu Mas. Kalau satu kotak kan nggak sampai. Nah, ini sekitar berapa ya? 500 meter ada enggak Mas ya? Ya 500 sampai 700 meter persegi ya mungkin ya untuk cacingnya Mas ya. Untuk yang lele kan saya menghemat biaya pakan Mas. Untuk pemijahan lele, untuk pakannya itu kan aku tinggal ngambil dari cacing sebelah. Terus untuk pakannya itu untuk lele itu 3 hari sampai 4 hari baru dikasih pakan. Kita ambil sendiri waktu pagi hari atau malam hari untuk pengambilan cacingnya. Untuk pembersihan biasanya aku membutuhkan teman-teman yang main ke sini. Aku karyakan juga kan ada hasilnya. Kadang itu tengah hari atau sehari tergantung temennya itu maunya kerjanya dengan sistem gimana untuk bersih lahan cacingnya itu. Biasanya setengah hari biasanya aku kasih 50.000. Penyakit biasanya cuaca waktu hujan Mas, air hujan itu asam. Terus aku mengatasnya akhirnya bikin kayak gini Mas, ditutup plastik UV sama paranet. Nah, akhirnya itu sudah mengurangi penyakit pada lele. Satu susah kan umurnya kan 45 sampai 47 hari dari telur sampai ke dewasa. Saat dewasa dia telur lagi Mas, terus mati. Satu telur itu ada 4 kongkon. 4 kongkon itu 4 pembagian cacing lele jadi banyak gitu loh Mas. 4 kongkon itu mulai pengambilan cacing ya kira-kira kelihatan muda, warnanya itu merah kemasan gitu, baru kita ambil kira-kira 15 hari 20 hari. Terus sistem pemanenannya kan saya per kotak Mas, biasanya biar terus rutin per kotak. Kotak ini habis balik lagi perputarannya gitu. Untuk pembibitan lele jenisnya Sangkuriang sama Mutiara. Ini aku baru belajar pembibitan, nanti kalau udah ada ya mungkin pembesaran. Kan untuk pembibitan aja kan kita masih kurang-kurang sebenarnya itu. Kira-kira untuk ukuran 23 itu setengah bulan udah bisa jual. Setengah bulan atau 3 minggu sudah bisa jual. Pemasaran rata-rata Mas, orang-orang itu datang ke sini. Lele juga, cacing juga. Tapi kalau sampai online kita kewalahan itu Mas. Kewalahan aku tidak mampu, harus cari orang dulu aja. Insya Allah Mas, kalau didukung nanti sebetulnya SDM-nya ada teman-teman yang bisa bantu ya mungkin aku bisa luas untuk cacingnya, untuk anunya sama lelenya. Yang penting kan kuncinya itu dari alam tuh airnya dari sungai itu yang penting mengalir dulu, sama limbahnya harus ada dulu. Limbah
ampas tahu untuk pakan tadi ya. Untuk paling kendala kematian di Cacing Sutra, kadang kita telat menghidupkan air dari sungai itu loh mas, terhambat sampah-sampah. Mapet, artinya mapet juga bisa dianu kan, tapi bisa dianu mas, itu kita cek rutin juga, kita berusaha biar bisa anu lancar itu aja sirkulasi airnya itu mas. Banjir mas biasanya itu, banjir yang cacing yang masih muda ya mas ya, dia yang masih muda itu nempel kan di lumut, dia ikut arus banjir itu mas, biasanya gitu hilang. Tapi yang masih tua tetap di dalam masih bisa, semasa limbahnya itu masih ada gitu, masih bisa dia komplain dari tetangga. Awal juga gitu mas, aku awal tuh komplain katanya bau gini gitu, tapi aku ya optimis saja, tetangga kita kasih tahu aja edukasi pendidikan gini, yang penting apa ya, kita jangan bau, soalnya kita penjelasan ada air sungainya. Kalau bau itu sebabnya kan tidak ada pembuangan, terus air itu tidak mengalir menjadi busuk, itu kan mikirnya tetangga kan gitu. Kita kan sudah atur dari awal mas, memang sudah direncana gitu, menjaga lingkungan. Untuk Cacing Sutra kegagalan hampir ya enggak ada ya mas, kita kan modal cuma awal aja mas, pembuatan pipa sama apa tadi ya, awal sama tenaga ya, bayar tenaga ya mas ya, itu aja enggak masalah. Tapi untuk kematian Cacing Sutra kan wajar, enggak sampai apa ya habis semua. Terus Cacing Sutra itu kan nanti kan kalau udah ada limbahnya dia bisa lagi berkembang biak lagi. Aku sebenarnya itu kalau di sini sudah ada mas, tapi kalau untuk usaha, kalau kita tidak beli Cacing Sutra kan ya juga untuk usaha tetap beli 2 liter di Mas Heri itu, kalau beli 2 liter untuk belajar. Kita pakannya aja dulu kan belum aku kasih sentrat sampai itu ampas tahu itu, aku sebarin dulu. Terus kira-kira sudah 6 bulan berkembang, aku tambahin lagi kotaknya, jadi 3 kotak. Setelah itu jadi 14 kotak sampai sekarang. Itu kita semakin banyak teman yang datang ke sini, yang beli. Ada yang beli ini kan baru saja kan, ada yang beli yang konsumsi, ada yang beli yang ukuran remaja. Udah mulai kan, kalau remaja kan aku baru mulai mas, mulai usaha ukuran lele yang remaja. Tapi untuk bibit ukuran 23, 34, 35, 46 sudah dari dulu. Pembelinya kan macam-macam, ada yang dari Karanggede, dari Seruan, terus dari lingkungan sekitar juga ada. Kadang ada yang mau ngontrak dari Purwodadi, terus Pati, ini mau ngontrak lahan. Tapi aku untuk kawasan sini aja masih kurang-kurang kan, mending aku manfaatkan sekitar sini dulu, mendingan sini dulu tercukupi baru keluar. Ya masih sendiri. Ini paling ya cuma teman-teman aja yang bantu, belum. Insya Allah kalau untuk pembibitan aku udah mampu, tapi untuk pembesarannya belum. Kedepannya saya itu selain pembibitan juga pembesaran, atau bikin usaha itu lelenya itu lele asap, atau dikasih bumbu nanti dipak produk dengan brand merek sendiri gitu, rencana gitu. Berhasilan itu kan dari kegagalan yang dengan putus asa, tetap semangat, coba lagi barulah itu. Insya Allah saya bisa mas. Udah ya, insya Allah kita belajar bersama. Saya juga masih belajar mas, kita belajar bersama-sama. Langsung ke sini aja tidak apa-apa mas. Kadang kalau saya pakai nomor WA atau kadang-kadang aku jarang bales gitu, langsung ke sini atau ke rumah kan dekat mas. Aku dengan sampai ke SMK gitu aja, SMK Muhammadiyah Suruh gitu. Kalau mau mulai usaha itu kita itu jangan takut kegagalan. Terus kita coba lagi kesalahannya itu di mana, atau kegagalan itu di mana. Kalau memang tidak tahu, kita bisa sharing ke teman-teman tentang kegagalan itu. Yang penting ikhtiar gitu aja. Nanti orang yang sudah berusaha ada rezeki sendiri gitu.